sehingga secara sukarela sebagian dari mereka memeluk dan taat menjalankan agama Islam dari aktivitas dakwah ini di wilayah Banten. Syarif Hidayatullah dikenal dengan nama Syekh Nurullah, yaitu Syekh yang membawa cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian aktivitas dakwah ini dilanjutkan oleh Maulana Hasanuddin hingga ke pedalaman Wahanten, seperti Gunung Pulosari di Kabupaten Pandeglang, di mana Maulana Hasanuddin pernah tinggal selama sekitar 10 tahun untuk berdakwah kepada para ajar atau pendeta. Gunung Karang, Gunung Lor, hingga ke ujung Kolon dan Pulau Panaitan dengan pola syiar yang diajarkan ayahandanya. Pada tahun 1521 Masehi, Syekh Syarif Hidayatullah merombak pimpinan armada gabungan yang masih tersisa dan mengangkat Tubagus Pasai sebagai panglima untuk menyusun strategi baru dan untuk memancing Portugis bertempur di Pulau Jawa, menggantikan Pati Unus yang syahid di Malaka. Pada tahun 1521 Masehi, Jaya Dewata Prabu Siliwangi mulai membatasi perdagangan Muslim yang akan singgah di pelabuhan Kerajaan Sunda, bertujuan mengurangi kontak dan komunikasi para pedagang Muslim dari luar dengan pedagang pribumi, namun tidak berhasil. Bahkan pengaruh Islam mulai memasuki daerah pedalaman Kerajaan Sunda. Jaya Dewata Prabu Siliwangi memutuskan untuk menjalin persahabatan dengan Portugis dengan tujuan satu, dapat mengimbangi kekuatan pasukan Sultan Demak dan Kesultanan Cirebon dengan cara memberikan hak kepada Portugis untuk membangun benteng. Jaya Dewata Prabu Siliwangi mengirim beberapa utusan ke Malaka dipimpin oleh Ratu Samian atau disebut Surawi Sesa untuk meyakinkan Portugis suatu persahabatan yang menguntungkan dengan kerajaan Sunda. Surawi Sesa memberikan penawaran kepada Portugis untuk melakukan perdagangan secara bebas, terutama lada di pelabuhan-pelabuhan milik kerajaan Sunda sebagai imbalannya. Surawi Sesa mengharapkan bantuan militer dari Portugis apabila kerajaan Sunda diserang oleh Kesultanan Demak dan Kesultanan Cirebon. Pada tahun 1522 Masehi, Maulana Hasanuddin membangun kompleks istana yang diberi nama Keraton Surosowan karena mengingatkan kepada kakeknya sebagai Adipati Banten, yaitu Prabu Surosowan. Pada masa itu Maulana Hasanuddin juga membangun alun-alun, pasar, Masjid Agung, serta masjid di kawasan Pacitan. Sementara yang menjadi pucuk umun penguasa di Wahanten pesisir adalah Arya Surajaya, putra dari Sang Surosowan dan paman dari Maulana Hasanuddin. Setelah meninggalnya Sang Surosowan pada tahun 1519 Masehi, Arya Surajaya diperkirakan masih memegang pemerintahan Wahanten Pasisir hingga tahun 1526 Masehi. Pada tahun 1524 Masehi, Sunan Gunung Jati bersama pasukan gabungan dari Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak mendarat di Pelabuhan Banten. Pada masa itu tidak ada pernyataan yang menyatakan bahwa Wahanten Pesisir menghalangi kedatangan pasukan gabungan Sunan Gunung Jati, sehingga pasukan difokuskan untuk merebut Wahanten Girang. Dalam cerita sejarah Banten dikatakan ketika pasukan gabungan Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak mencapai Wahanten Girang, Ki Jongjo, seorang kepala prajurit penting, dengan sukarela memihak kepada Maulana Hasanuddin.
Pucuk Umun, penguasa Banten Girang yang terusik dengan banyaknya aktivitas dakwah Maulana Hasanuddin yang berhasil menarik simpati masyarakat, termasuk masyarakat pedalaman Wahanten yang merupakan wilayah kekuasaan Wahanten Girang. Seiring waktu, dakwah beliau membuahkan hasil sehingga nama beliau menjadi semakin besar, sehingga masyarakat setempat memberikan gelar Syekh kepadanya. Sejak itu, ketenarannya jauh melampaui sang penguasa Banten, yaitu pamannya sendiri yang bernama Prabu Pucuk Umun. Dan sejak itulah upaya Sultan Hasanuddin dalam menyebarkan agama Islam mulai mengalami hambatan. Yang terbesar justru datang dari Prabu Pucuk Umun. Prabu Pucuk Umun bersikeras ingin mempertahankan ajaran Sunda wiwitan yang bercorak agama Hindu. Akibatnya Prabu Pucuk Umun menantang keponakannya untuk berperang, bukan duel, melainkan adu ayam jago untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Jika ayam jago Pucuk Umun kalah, jabatannya sebagai penguasa Banten Girang akan diserahkan kepada Sultan Maulana Hasanuddin. Dan sebaliknya, jika ayam jago Sultan Maulana Hasanuddin yang kalah, maka dakwahnya harus dihentikan. Tantangan itu pun langsung diterima oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Setelah itu, Sultan Maulana Hasanuddin bermusyawarah dengan pengawalnya, yaitu Syekh Muhammad Soleh, yang merupakan murid Sunan Ampel dan Sunan Gunung Jati, yang memiliki kesaktian mumpuni, yang tinggal di Gunung Santri, Bojonegara, Serang. Akhirnya disepakati yang bertarung melawan ayam jago Prabu Pucuk Umun adalah Syekh Muhammad Soleh yang menjelma menjadi ayam jago. Pertarungan tersebut dilakukan di lereng Gunung Karang. Prabu Pucuk Umun dan Syekh Maulana Hasanuddin tidak hanya membawa ayam jago saja, melainkan membawa pasukan untuk meramaikan dan menyaksikan pertarungan tersebut. Bahkan pasukan sama lain membawa senjata karena untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Prabu Pucuk Umun membawa golok yang terselip di pinggangnya dan tombak yang digenggamnya. Namun Syekh Maulana Hasanuddin hanya membawa sebelah keris pusaka milik ayahnya, Sunan Gunung Jati, yang diwarisi kepada Maulana Hasanuddin. Setiba di arena pertarungan, Prabu Pucuk Umun mengambil tempat di tepi utara arena dengan menggunakan pakaian hitam-hitam, rambut gondrong sampai leher, dan menggunakan ikat kepala. Sementara itu Syekh Maulana Hasanuddin tampak berdiri di sisi selatan arena dengan menggunakan jubah dan sorban putih di kepala. Sebelum pertarungan dimulai, kedua ayam jago dibawa ke tengah arena. Kedua ayam jago tersebut masih ada di dalam kandang anyaman bambu. Ayam jago milik Prabu Pucuk Umun telah diberi ajian otot kawat tulang besi dan kedua tajinya dipasangi keris berbisa. Sementara ayam jago Sultan Maulana Hasanuddin tidak dipasangi senjata apapun, tapi tubuhnya kebal terhadap senjata tajam. Ayam jago itu telah dimandikan air sumur Masjid Agung Banten. Pada saat ayam jago itu dimandikan, dibacakan pula ayat-ayat suci Al-Quran. Duel ayam jago tersebut berlangsung sangatlah sengit, saling serang satu sama lain. Tak hanya ayam jago saja sejatinya yang melakukan pertarungan, tetapi Prabu Pucuk Umun dan Sultan Hasanuddin pun bertarung secara batin. Mereka saling serang dengan ajian ilmu kanuragan yang mereka miliki dengan mentransfer energi ke tubuh ayam jago andalan mereka. Dari kedua belah pihak saling memberikan semangat kepada jagoannya masing-masing.
Tiba-tiba ayam jago Prabu Pucuk Umun jatuh terkurai di tanah dan meredam nyawa. Rupanya ayam jago itu terkena tendangan keras ayam jago Sultan Maulana Hasanuddin. Namun akhirnya ayam jago milik Sultan Maulana Hasanuddin merupakan jelmaan dari Syekh Muhammad Soleh lah yang memenangkan pertarungan. Secara memenangkan duel tersebut, sontak anak buah Prabu Pucuk Umun terdiam tanpa merasa kecewa. Sedangkan pendukung Sultan Maulana Hasanuddin melompat kegirangan sampai meneriakan Allahu Akbar, hidup Syekh Maulana Hasanuddin, hidup syariat Islam. Prabu Pucuk Umun adalah seorang kesatria, menepati janjinya dengan menyerahkan tahta kekuasaan Banten kepada Sultan Maulana Hasanuddin. Selanjutnya, Prabu Pucuk Umun dan pengikutnya mengasingkan diri dan membangun perkampungan baru di wilayah pedalaman selatan Banten. Atas perintah Prabu Pucuk Umun, para pengikutnya diminta menjaga alam serta mengelola kawasan tersebut dengan cara para leluhur atau karuhun. Konon, inilah yang menjadi awal mula orang Kanekes yang dikenal dengan sebutan suku Baduy. Pada tanggal 26 Rayagung tahun 891 Hijriah bertepatan dengan tahun 1568 Masehi, Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati berpulang ke rahmatullah pada usia 120 tahun, di mana putra dan cucunya tidak sempat memimpin Kesultanan Cirebon karena meninggal terlebih dahulu, melainkan cicitnya lah yang memimpin Kesultanan Cirebon. Syekh Syarif Hidayatullah dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati karena dimakamkan di Bukit Gunung Jati. Sekian, wassalam. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat dan untuk bisa membawa wawasan dan pengetahuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.